Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, dalam hidup ini tidak ada nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, hambanya, yaitu umat manusia, selain nikmat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan nikmat bisa menjaga diri, mawas diri, menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diri sekalian adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang sehat oleh Allah, sehingga dengan kesehatan yang kita miliki bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekitar jam 5 lebih kurang tadi kita telah dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, yang mana sholat subuh ini hadirin sekalian disaksikan oleh para malaikat. Dan sholat subuh ini adalah sholat pilihan, sholatnya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sholat subuh ini adalah pahalanya seperti sholat semalaman, sholat sunnah satu malam, sholat semalam suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'ah maka annama qama nisfal lail. Sabda Nabi, barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dia seperti sholat separuh malam. Kemudian dilanjutkan, wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullahu. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama, maka dia seperti seakan-akan, seolah-olah shallal laila kullahu, sholat satu malam, sholat semalaman. Maka alhamdulillah, semalam kita telah dapat melaksanakan sholat subuh, sholat isya berjamaah. Dan pada pagi hari ini dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita pun dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, yang mana ganjarannya adalah seperti sholat semalam suntuk. Maka kalau dalam semalam ini Bapak Ibu hadirin sekalian ada 12 jam, ya kan? Karena di Indonesia ini adalah negara tropis, 12 jam malam, 12 jam siang. Kalau tadi sholat isya, orang yang sholat isya dengan berjamaah diumpamakan seperti sholat separuh malam, maknanya sekitar lebih kurang 6 jam kita sholat, dihitung pahalanya orang yang sholat isya dengan berjamaah. Jangankan 6 jam ibu-ibu hadirin sekalian, kita sholat setengah jam saja itu sudah capeknya minta main.
pegalnya, kemudian gangguannya. Hanya orang-orang memiliki iman yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang begitu kuat kepada Allah, yang bisa melaksanakan sholat selama 6 jam. Tapi alhamdulillah dengan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah berikan kemuliaan terhadap hamba-hambanya yang sholat isya dengan berjamaah. Maka kata Nabi, faka'annama qoma nisfal lail, dia seperti sholat separuh malam. Alhamdulillah. Kemudian juga pagi hari ini tadi kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Seperti ganjarnya seakan-akan seperti orang tersebut sholat 12 jam semalaman, satu malam. Berapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat yang kita kerjakan bukan 20 rakaat seperti sholat tarawih, atau 23 rakaat, atau 8 atau 11 rakaat. Tetapi yang sholat yang kita kerjakan hanya 2 rakaat saja. Itu pun mungkin dalam keadaan masih mengantuk, masih dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, sebagian orang mungkin. Tapi dengan sifat rahim, sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan orang yang mau salat subuh berjamaah, Allah berikan ganjaran seperti salat satu malam penuh. Maka hadirin sekalian, dalam hidup ini tadi tidak disampaikan di awal, tidak ada nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya manusia selain nikmat mentaati daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin sekalian, nanti tatkala kita masuk ke dalam kubur, tatkala kita ini masuk ke dalam kubur, dalam surat As-Sajadah sering dibacakan setiap subuh bagi orang yang melaksanakan sujud sajadah Jumat pagi. Rabbana abasarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, abasarna, kami telah melihat, wa sami'na, kami telah mendengar, farji'na, kembalikan kami. Untuk apa orang-orang yang telah masuk ke dalam kampung akhirat kembali ke dunia, minta kembali ke dunia? Farji'na, satu saja permintaan mereka. Mereka tidak ingin kaya, mereka tidak ingin tambah masa jabatan, tambah satu periode lagi, tidak. Mereka tidak ingin akan menumpuk-numpuk harta lagi, tidak. Mereka tidak akan ingin menambah mobil yang banyak lagi, tidak. Mereka tidak ingin merenovasi rumah lebih besar, lebih bertingkat lagi, tidak. Tetapi yang diinginkan oleh orang-orang ini adalah mereka, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihah, kami akan beramal soleh ya Allah, kami akan solat yang panjang-panjang ya Allah, kami akan sedekah yang banyak ya Allah, kami akan melakukan daripada semua amal-amal kebaikan ya Allah. Maka dari awal disampaikan tadi bahwanya dalam kehidupan ini nikmat yang sangat mahal, yang sangat besar itu adalah nikmat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita tidak menganggap bahwasanya kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam mentaati perintah-perintah Allah itu suatu nikmat. Hadirin sekalian, kita akan menganggap nikmat apabila kita mendapatkan jabatan. Kita akan menganggap nikmat apabila kita naik pangkat. Kita akan menganggap itu suatu nikmat apabila kita gajian, dapat uang, terima duit. Kita akan menganggap nikmat apabila rumah kita bertambah besar. Kita akan menganggap itu suatu nikmat apabila motor kita tambah satu lagi. Kita akan menganggap itu suatu nikmat apabila kita ini dari segi dunia bertambah dan kita tidak, terkadang lupa, tidak menganggap sesuatu nikmat apabila kemudahan yang diberikan Allah untuk menjalankan perintah Allah, untuk menggunakan harta kita di jalan Allah, menggunakan diri kita untuk taat kepada Allah, menggunakan lisan kita untuk mudah membaca Al-Quran, menggunakan tangan kita untuk mudah bersedekah kepada kaum fakir miskin. Kita tidak menganggap nikmat bahwa itu semua adalah sebagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi yang akan kita anggap nikmat adalah apabila bertambah keduniaan kita, bertambah maju jaya suksesnya kita dalam perkara dunia. Padahal hadirin sekalian, nikmat yang terbesar itu adalah nikmat mentaati Allah, nikmat yang memudahkan untuk nanti bekal kita di kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Iman itu sendiri adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah kenalkan kita, Allah jadikan kita lahir daripada keturunan orang-orang Islam. Itu pun nikmat yang sangat besar hadirin sekalian. Dan memang saat ini tidak terasa nikmat iman yang kita rasakan. Solat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, tidak nampak balasannya. Karena kenapa hadirin sekalian? Karena bagi orang-orang yang beriman, seluruh nikmat ketaatan yang diberikan oleh Allah kepadanya nanti disimpan di kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat ketaatan ini langsung diberi ganjaran berupa balasan, contoh uang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya yakin subuh ini maka akan banyak orang yang akan datang ke masjid. Setiap solat dapat 500.000 ya. Langsung cash Allah beri ganjaran di dunia ini setiap amal kebaikan. Solat subuh 500.000, solat zuhur 200, solat asar 300, maghrib 400, isya 500 lagi. Saya yakin tidak ada satupun orang Islam yang tidak akan datang ke masjid untuk melaksanakan solat dengan berjamaah. Karena mengapa? Karena mereka menganggap bahwa nikmat itu hanyalah sesuatu yang nampak saja. Nikmat itu adalah perkara-perkara yang bisa menguntungkan dunia di dalam urusan, yang bisa menguntungkan mereka di dalam urusan dunia mereka. Padahal hadirin sekalian, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah ini untuk kita mudah taat, mudah zikir, digerakkan hati kita untuk hadir ke masjid ini, digerakkan langkah kaki kita, diayunkan tangan kita oleh Allah untuk datang mentaati perintah Allah, mudah kita berbagi, bersedekah, itu pun satu nikmat yang sangat besar ya insyaallah. Maka alhamdulillah pagi hari ini ya, kita niat itikaf, yaitu itikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Setelah subuh kita niat itikaf di sini. Ganjaran orang yang beritikaf, satu kali itikaf dijauhkan dari Allah, dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 3 farid. Satu farid ini jaraknya seperti langit dan bumi, dalam riwayat lain seperti jauhnya timur dan barat. Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah kita bisa menjalankan perintah Allah pada pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, uswah kita, contoh kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak mengorbankan tidur tidak pernah nyenyak, makan tidak pernah kenyang, yang dipikirkan bagaimana kita nih hambanya, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW ini bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, terbebas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi memiliki anak, memiliki cucu juga, memiliki menantu, tetapi Nabi tidak memikirkan mereka tatkala, maksud tidak memikirkan ini, hanya mempedulikan daripada umatnya tatkala ajal telah menyebut Nabi. Apa yang disebut oleh Nabi? Ummati ummati, as-salah as-salah, an-nisa an-nisa. Nabi sayang kepada kita, Nabi juga sayang kepada anak keturunannya, tetapi Nabi juga sayang kepada kita. Bahkan Nabi melebihi sayangnya kepada kita ni umat ini, melebihi sayangnya Nabi kepada anak-anak keturunannya. Maka banyak-banyak kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memikirkan kita bagaimana hidup di dunia selamat, mentaati Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah, kemudian nanti di akhirat terbebas daripada nerakanya Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Maka hadirin sekalian, tadi di awal telah dibacakan ayat 1 surat Al-Isra.
Ya, kita tahu bahwasanya sebentar lagi kita akan ada suatu momen yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Diperjalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana di sekitarnya ini, di sekitar Masjidil Haram dan sekitar Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus meyakini, kita harus percaya, karena ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu bukti orang beriman adalah percaya kepada kitabullah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka hadirin sekalian, di mana-mana pengajian banyak orang memperingati daripada Isra dan Mi'raj. Padahal perintah terbesar daripada Isra dan Mi'raj ini adalah sholat. Ya. Inti daripada Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW ini dari Mekah ke Palestina adalah sampai naik ke Sidratul Muntaha, kemudian dinampakkan sebagian siksa neraka. Inti yang didapat daripada peristiwa ini adalah sholat. Sebagai riwayat dikatakan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Maka kadang-kadang kita ini merasa miris, orang begitu berantusias, begitu bersemangat untuk mau hadir dalam pengajian Isra dan Mi'raj, sampai buat makanan yang begitu besar, banyak. Tapi hadirin sekalian, hakikat daripada peringatan itu sendiri pun tidak dapat. Apa buktinya? Malamnya setelah Isya adakan pengajian tabligh akbar Isra Mi'raj, tetapi paginya subuh kita lihat, Masya Allah, yang subuh itu juga. Jadi yang semalam itu dibahas 1 jam 2 jam dengan acara begitu meriah, apa yang kita dapat? Kita sama-sama tahu, semuanya tahu, semua orang tahu perintah apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu Nabi menerima perintah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan umat Rasulullah SAW untuk sholat dengan 5 waktu, yang dari pertama diperintahkan oleh Allah dari 50 waktu karena sifat rahim, sifat rahman, sifat sayangnya Allah, tidak ingin menyusahkan umatnya Muhammad SAW, akhirnya berkurang dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan itu pun hari sekalian yang 5 waktu pun tidak kita jaga. Padahal salah satu tanda orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, idza ra'aitumur rajul, apabila kamu melihat laki-laki ya'tadul masajid, bolak-balik ke masjid, 5 waktu dia datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan dialah orang yang beriman. Nah, ini dia paham berarti laki-laki ini hakikat daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi, yaitu apa? Diberikan perintah solat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Berarti dia paham. Sekarang ini banyak orang ikut Isra Mi'raj, hadir dalam acara-acara Isra Mi'raj, tetapi tidak paham daripada makna hakikat daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Kemudian juga Allah firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Maka dalam majlis yang sederhana ini, mari kita sama-sama minimal untuk diri kita. Nanti kita pulang, kita sampaikan kepada anak-anak kita, sampaikan kepada istri kita. Setelah itu sampaikan kepada jiran tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang, kepada sahabat-sahabat kita, kepada karib-karib kita, bahwasanya
Hakikat daripada Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah yang 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bagaimana kita bisa menjalankan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan hari ini dan tahun ini menjadi tahun terbaik dalam hidup kita. Ada yang sudah umur 60 tahun. Berapa tahun masa yang digunakan tidak sholat? 40 tahun ada. Nah, mungkin umur 30 baru taubat ya. Setengahnya kemana? Alhamdulillah 30 tahun. Ada yang mungkin baru taubat tahun ini. Maka untuk momen Isra Mi'raj ini, marilah kita sama-sama perbaiki sholat kita. Kita jaga sholat kita. Kita azam dalam diri kita, dalam hati kita. Kita ajak anak istri kita, jiran tetangga kita. Ayo sama-sama, momen Isra Mi'raj ini momennya untuk memperbaiki sholat. Momennya Isra Mi'raj ini adalah momennya untuk menjaga sholat. Karena tidak akan tercapai, tidak akan dapat maksud dan tujuan Isra Mi'raj kalau kita masih belum melaksanakan sholat. Coba kita lihat perjalanan yang dilakukan oleh Nabi untuk menerima perintah sholat. Allah perjalankan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Berapa jauh, Pak? Ya, kalau ada orang perjalanan dinas ya, dari kota kita sampai ke negara tetangga, contohnya ke Singapura. Kemudian dari Singapura dia terbang lagi sampai ke Amerika. Kira-kira perjalanan dinas ini perjalanan dinas yang biasa atau luar biasa? Dan dengan dikawal oleh orang yang sangat luar biasa, ya. Dengan ajudan presiden contohnya. Ini kan Nabi yang memperjalankan adalah Allah, kemudian didampingi oleh pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam, untuk menerima apa? Menerima perintah yang sangat besar. Itu perintah sholat. Begitu pun tadi itu Bapak perjalanan dinas dari kota Bapak ke Singapura, didampingi oleh ajudan presiden, orang kepercayaan Nabi, orang kepercayaan presiden. Dari Singapura terbang lagi sampai ke Amerika sana. Maknanya apa? Bahwa perjalanan yang dilakukan ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa, bukan perjalanan main-main. Diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Untuk apa? Intinya untuk menerima perintah sholat. Bagaimana kita bisa menjaga sholat? Maka sebenarnya peringatan Isra Mi'raj ini mudah saja, simple saja. Itu apa? Salah satu perintah dalam Isra Mi'raj adalah jaga sholat. Yang 5 waktu itu ditunaikan. Sebaik-baiknya lagi dijaga dengan berjamaah. Sebaik-baiknya lagi dengan takbiratul ula bersama imam, jangan masbuk. Sebaik-baiknya lagi di masjid, di musola, di langgar, di tempat di mana azan dikumandangkan. Maka inilah apabila kita lakukan ini, maka kita telah dapat hakikat yang sesungguhnya daripada Isra dan Mi'raj. Itu kita telah melaksanakan tujuan yang sesungguhnya Allah perjalankan Nabi Isra Mi'raj itu dengan menerima perintah daripada perintah sholat. Maka dari sekalian, semoga kita menjadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, hari ini menjadi hari yang lebih baik dalam kehidupan dunia kita, terlebih pada akhir-akhir zaman ini dalam urusan akhirat kita. Ada kesungguhan, ada kemantapan hati untuk lagi lebih cinta dengan sholat, lebih memperbaiki zahir-zahirnya sholat. Apa itu zahirnya sholat? Wudunya kita jaga, mulai daripada istinjanya, hati-hati dalam tatkala kita membuang hadas kecil dan hadas besar,
Jangan sampai ada pakaian atau badan kita yang terkena daripada cipratannya, bersih. Begitupun dengan pakaian kita, gunakan pakaian terbaik dalam sholat. Kita kalau hadir dalam suatu kondangan atau dalam acara yang dihadiri oleh orang-orang besar, kita akan menggunakan pakaian terbaik, memakai parfum, harum-haruman. Begitupun hendaknya kita seharusnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajanya di raja, Tuhannya langit dan bumi, pencipta kita dan seluruh yang ada di dunia ini. Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di sini. Tetapi kita datang ke rumah Allah dalam keadaan pakaian bekas kerja, dalam keadaan badan masih dalam keadaan bau. Maka hadirin sekalian, marilah sama-sama peringatan Isra Mi'raj ini kita sama-sama memperbaiki zahir solat kita, istinjanya perbaiki, kemudian wudhunya sempurnakan, gunakan air sehemat mungkin. Kemudian juga kita memperbaiki pada batinnya solat. Apa itu batinnya solat? Ayo sama-sama kita hayati bacaan-bacaan dalam solat, gerakan-gerakan solat kita sempurnakan. Allahu Akbar tatkala kita takbir, kita yakini bahwasanya kita benar-benar menghadap kepada Allah yang Maha Besar. Seorang apabila dia hadir ke dalam majelisnya gubernur atau presiden, dia nampak presiden atau gubernur di depan dia, maka dia akan begitu khusyuk. Berbicara pun tidak berani untuk satu kata pun. Begitulah kita hendaknya menghadap kepada Allah di dalam solat. Allahu Akbar, pahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kita hadap ini adalah Raja yang diraja, Allah Maha Besar. Hadirkan kekhusyuan solat dalam hati kita, hadirkan kebesaran Allah dalam solat kita. Karena yang kita hadap ini adalah tempat kita meminta, tempat kita berlindung, tempat kita mengadu dari semua urusan dunia maupun urusan akhir kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian begitu juga tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, belajar kita memahami daripada makna-makna yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillah, hanya milik Allah. Tidak ada yang patut dipuji, tidak ada yang patut untuk diagung-agungkan, tidak ada yang patut untuk disanjung, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Zat yang maha suci, Allah Zat yang maha kaya, Allah Zat yang maha mulia, Allah Zat yang maha besar. Pujian hanya milik Allah. Makhluk tidak boleh dipuji. Yang dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena Allah yang menciptakan suasana dan keadaan, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terjadinya dan tidak terjadinya sesuatu di dunia ini adalah dalam genggaman Allah, dalam izin Allah, dalam kudrat Allah. Maka tidak ada tempat kembali kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh jagat raya ini. Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya matahari, Tuhannya bulan, Tuhannya air laut, Tuhannya darat, Tuhannya gunung. Segala sesuatu terjadi karena kehendak daripada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Allah sayang kepada kita, Allah berikan kita begitu banyak nikmat dalam hidup kita. Nikmat mata daripada Allah, nikmat telinga daripada Allah, nikmat lidah bisa berbicara daripada Allah, nikmat hati bisa merasakan sesuatu ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan kita nikmat bisa makan, udara yang kita hirup ini, setiap hembusan yang kita masukkan, setiap hembusan yang kita keluarkan, dan udara yang kita hirup ini adalah nikmat daripada Allah. Coba
kalau kita tidak bisa bernafas saja, jangan tidak bisa bernafas, hidung tersumbat saja, salah satu, apalagi keduanya, salah satu saja hidung tersumbat, susah kita bernafas. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai semuanya. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah. Nasta'in, kami minta pertolongan ya Allah. Dari semua urusan dunia dan urusan akhirat kami ya Allah. Engkau lah tempat kami mengadu ya Allah. Engkau lah tempat kami kembali ya Allah. Engkau lah tempat kami memohon ya Allah. Engkau lah satu-satunya harapan terakhir kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, maka tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan ya Allah, tetapi jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Siapakah mereka? Minan nabiyyin daripada para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang berjuang jalanmu ya Allah, orang-orang yang syahid, wassolihin, dan hamba-hambamu yang soleh yang kau ridhoi ya Allah. Maka kita coba mulai dalam salat itu menghayati daripada setiap gerakan solat. Jangan terburu-buru Pak, pelan-pelan, lambat-lambat ya kan. Makanya sebelum solat itu usahakan semua urusan dunia itu disingkirkan terlebih dahulu. Handphone contohnya, matikan dulu handphone sementara. Jangan silent, kalau silent kadang ada getaran, itu pun mengganggu. Kalau tidak bisa dimatikan, jadikan mode pesawat. Saya pun buat seperti itu. Jadikan mode pesawat ya. Tidak bisa panggilan masuk, tidak bisa apapun terkonek dengan handphone kita. Mode pesawat. Kemudian jangan terburu-buru. Tinggalkan dulu urusan dunia kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia ini. Mudah bagi Allah menjadikan suatu tempat terjadi musibah, mudah bagi Allah menjadikan suatu tempat terjadi bencana, mudah bagi Allah menjadikan suatu tempat hujan, mudah bagi Allah menjadikan suatu tempat tiba-tiba panas gersang, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kembali. Manusia yang kita harapkan untuk bantuan pun, itu pun manusia sendiri pun punya masalah dalam hidup. Karena memang yang namanya manusia pasti banyak masalah. Tidak ada orang hidup ini yang tidak punya masalah. Nanti tidak ada masalah kalau seandainya kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Surga inilah tempat tanpa masalah. No problem, tidak ada masalah. Itu kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekalian, mudah-mudahan ya, dalam tafsir yang singkat ini ya, kita sama-sama bisa menghayati, sama-sama bisa memahami bahwasanya inti daripada momen Isra Mi'raj ini adalah bagaimana solat kita lebih baik daripada sebelumnya ya. Yang dulu malas solat, mudah-mudahan dengan momen Isra Mi'raj akan rajin solat. Yang dulu solatnya masih bolong-bolong, mudah-mudahan bisa solat 5 waktu full dijaga Pak. Jadikan solat itu seperti makanan kita, seperti ruhani kita diberi makan. Jadikan solat itu seperti kita minum obat. Kalau dokter bilang minum obat 3 kali sehari, maka solat yang diberikan oleh Allah adalah untuk menghilangkan penyakit ruhani dan jasmani kita adalah 5 kali sehari. Kalau Bapak punya penyakit parah, dianjurkan dokter Pak minum obat 3 kali sehari. Tiba-tiba Bapak hanya minum obat 1 kali sehari. Ampuh nggak obat Bapak? Tidak. Malah yang ada penyakit makin bertambah. Nah, begitulah. Kita jadikan sholat ini jangan suatu beban, tapi adalah suatu makanan. Nah, atau tidak terjadi seperti makanan lah. Yang biasa makan 3 kali sehari, makanan jasmani 3 kali sehari. Makanan rohani itu adalah sholat. Jadikan sholat ini bagi makanan rohani kita. Kalau saya tidak makan ini 5 kali sehari, rohani saya akan sakit. Dijadikan yang dulu malas sholat jadi rajin sholat, yang sholatnya bolong-bolong bisa menjaga 5 waktu. Yang dulu masih sholat sendiri bisa datang ke masjid berjamaah. Ayo kita datang sholat berjamaah, kita makmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bukti iman kita kepada Allah. Yang dulu
solatnya masih pengen cepat buru-buru, ayo kita hayati solat kita sama-sama. Tatkala sujud, rasakan Masya Allah begitu indah, begitu nikmat dalam sujud. Kita mengadu, kita memohon, apalagi sampai menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala atas semua problematika kita, atas semua aduan kita, atas semua dosa kita. Kita mohon ampun atas semua doa kita, kabulkan ya Allah. Hayati gerakan-gerakan sholat, hayati setiap bacaan-bacaan sholat. Intinya apa? Dalam momen Isra Mi'raj ini, marilah jadilah pribadi yang lebih baik dalam hal perkara sholat. InsyaAllah ya, mudah-mudahan berfaedah. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.